Nah, keren banget nih, dia pakai A53. Hello guys, welcome to Rifki the Cyber. Saat ini, gue ingin mengajarkan kepada lo sebagaimana gue pernah share sama lo pada video gue yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita bisa mereading, bisa ngeread, bisa membaca apa pesan-pesan yang dikirimkan dari BTS menuju handphone kita. Nah, saat ini yang gue mau terangkan sama lo adalah bagaimanakah level tingkat security yang dikirimkan dari operator seluler menuju handset kita. Apakah sudah mencapai security yang paling tinggi? Nah, itu bisa kita lihat. Bisa kita lihat melalui aplikasi GRGSM LiveMon yang gue pernah share sama lo di video sebelumnya. Background dulu guys. Ketika operator seluler memprovisioning SIM card, dia menaruh di situ ada yang namanya authentication key. Sebutannya key, bukan seperti key kunci walaupun authentication key ya, tapi yaitu namanya KI, Kilo India. Sebutannya authentication key. Nah, authentication key ini itu disimpan di dalam SIM card kita, diprovision pada SIM card kita, dan disimpan pada authentication center di servernya operator. Nah, pada waktu kita punya SIM card mencoba attach, mendapatkan sinyal supaya ke register di BTS atau di BSS tersebut, sebenarnya background yang terjadi adalah si BSS MSC itu mengirimkan kepada HLR atau pada authentication center, hey, apakah IMSI ini apakah eksis, apakah di ban, dan kalau tidak, tolong cek di authentication center apakah dia ada eksis. Lantas dari authentication center yang akan dikirim adalah dia akan memproses melihat, oh, IMSI ini di database saya authentication center memiliki KI, key authentication key tadi gue ngomong. Nah, authentication key ini dimasukkan ke dalam sebuah logic, simpen aja dulu, telan dulu aja, namanya algoritma A3. Algoritma authentication center tersebut mengeluarkan angka random, di mana random oke, gue punya key-nya, dan dia mengenerate sebuah random number, di mana random itu dimasukkan ke dalam fungsi algoritma A3, dan dia memproses sesuatu yang dinamakan dengan SRES, yaitu sign response. Nah, lalu dimasukkan juga random yang tadi itu ke dalam algoritma A8, yaitu bersama dengan key dan algoritma dengan random tadi dimasukkan algoritma A8 untuk memproduce apa yang disebut dengan namanya KC code, yaitu chip ring key. Nah, setelah itu dikirim ke MSC, BSS MSC, yaitu disebut triplet, menghasilkan 3 random, ya, random itu sendiri, terus run SRES, ya kan, sama KC, itu disimpan, dikirim ke BSS. Tapi BSS ketika dia mengirim ke handset kita, dia hanya mengirim dalam bentuk yaitu yang disebut hanya mengirim runnya aja. Jadi SRES-nya itu disimpan. SRES itu tadi disimpan, dia hanya mengirim runnya aja, random number yang di-generate authentication center tadi. Kan tadi yang di-produce 3 kan. Nah, setelah si random itu masuk ke dalam handphone kita, lalu menggunakan A3 tadi, menggunakan logic A3, mengirimkan SRES. Ya, benar. Ini SRES-nya, bener gak? Ketika si network melihat, oh, SRES lo sama SRES yang gue simpen tadi, karena gue cuma ngirim lo random, adalah sama, berarti lo eligible untuk attach ke network gue. Nah, setelah di attach, yang rand tadi juga di-generate di dalam HP kita, dalam SIM card kita, yaitu diproduce dari authentication random tadi plus key yang di provision dalam SIM card kita untuk memproduce KC, chip ring key, itu terus disimpan. Nah, apa lanjutannya dari situ? Ketika seseorang membuat voice call, ya, ketika speech channel terestablish atau ketika SMS terkirim, nah, baru digunakan, tadi gue mention cuma A3 sama A8 kan, baru menggunakan streaming chip ring yang disebut dengan namanya A5. A5 ini di encrypt dengan menggunakan si KC tadi. KC di-generate dari berapa? Dari A8. KC tadi, number generate yang di-generate dari A8 tadi, mengencrypt logic pada A5 tersebut.
untuk mengencrypt voice speech channel ataupun SMS ataupun apapun channel yang establish data between handphone kita menuju ke BTS. Nah, ternyata A5 itu dibagi menjadi 3. Satu, A51. A51 itu adalah original ketika A5 pertama kali terbuat. Ada juga A50 guys. A50 apaan? A50 nggak pakai enkripsi. Jadi udah nggak pakai enkripsi, bisa di-decrypt dengan mudah dan gampangnya. Nah, lalu yang baru yang enkripsi pertama adalah A51, lalu A52. Rif, A52 lebih tinggi ya, lebih kuat dari A53? Enggak, A51 tuh lebih kuat. Karena untuk mendecrypt A51, gue nggak mengajarkan lo, nggak mengajarkan lo melakukan itu ya. A51 untuk mendecrypt lo perlu rainbow table dengan banyak SSD segala macam. Tapi kalau A52 hanya dengan menggunakan software aja. Nah, yang paling tinggi adalah A53. Itu paling susah dan dibuat oleh 3GPP standar. Dikenal dengan namanya yaitu adalah Kasumi Logic. Sebenarnya aslinya itu nggak digunakan di 2G guys, itu digunakan di UMTS atau 3G. Nah, sekarang gue pengen meng-share sama lo gimana dengan menggunakan reading tersebut kita bisa ngecek bahwa operator yang kita lihat nanti itu sudah menggunakan A51, A52 atau sudah memiliki atau menggunakan pengenkripsian tertinggi yaitu A53. Nah, gue ini suka ngomong dan gue gak mau banyak bacot. Ayo kita tes aja langsung guys. Legal disclaimer dulu, ini semua untuk cyber conscious, untuk memake sure bahwa kita berada di dalam environment yang aman dan terbebas dari segala tindakan-tindakan yang bersifat unlawfully. Yuk guys, kita coba. Let's go. Dia 953,2 di sini. Juga aku enable di sini. Gak ada yang di reject, gak ada yang coba. Ini ada nggak? Yes. Kita dapat yang namanya Cipring mode comment. Nah, Cipringnya dia pakai apa di sini? Kita lihat. Oh, dia pakai A53 guys. Prepare as a column, ya kan? Nah, ini adalah salah satu yang paling GSM yang paling sulit untuk ditembus, yaitu dengan menggunakan A53. Nah guys, lo sudah bisa melihat tadi ternyata operator tersebut menggunakan A53, yaitu sistem yang udah keamanan A5 yang paling tinggi, yang paling kuat, paling strong. Berarti bagus guys. Memang sih berdasarkan observasi gue, operator kita di sini udah hampir mayoritas cek random. Gue cek random aja, gue nggak bisa ngecek semua BTS kan. Cek random aja, memang udah some of them udah majority of them is already predominantly use A53. Berarti kita aman aja guys kalau menggunakan call pada 2G. Itu kan kalau lo nge-call pakai 2G guys. Tapi kalau lo nge-call pakai WhatsApp, pakai segala macam kan end-to-end encryption guys. Ya lebih aman sih. Unlikely kan di predominantly negara yang menggunakan 4G, lo menggunakan 2G itu kan unlikely. Nah, paling enggak lo udah mendapatkan picture, lo udah tahu oh begini cara ngeceknya. Gue udah lo mudah belajar karena ngelihat dari Wireshark langsung pakai data analyzer. Lo bisa nge-breakdown, lihat fiturnya segala macam. Nah, semoga hal ini bermanfaat. Sampai ketemu di channel gue berikutnya guys.